Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i la ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Alhamdulillah, pada pagi ini kami masih dapat menemani Anda semua dalam program keluarga tercinta bersama eh, program konsultasi online seputar COVID-19, masih seputar COVID bersama dokter-dokter dari HSI Peduli. Dan dengan tema-tema yang insya Allah tentunya bisa memberikan manfaat untuk kita semua di tengah pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini. Semua program ini bisa teman-teman semua nikmati bersama program-program yang lainnya dari HSI yang tentunya lebih beragam dan nantinya insya Allah tidak hanya terkait dengan COVID-19 saja. Kita semua berharap tentunya pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa bergerak menjadi konsultasi kesehatan yang lainnya seperti itu. Oke, sebelumnya seperti biasa, sebelum masuk ke acara inti, kegiatan program konsultasi online yang pada bulan Oktober ini insya Allah hanya dilakukan sebanyak 1 kali dalam sepekan. Dan untuk jadwalnya bisa teman-teman dan sahabat lihat di share screen pada kali ini. Oke, ya ini untuk jadwal-jadwalnya. Atau nanti mungkin jika ingin lebih lengkap, teman-teman bisa langsung klik pada link dokter.hsi.id seperti itu. Oke, alhamdulillah ya. Ini bersama kita juga telah hadir seorang dokter sebagai narasumber pada pagi ini. Dan beliau merupakan dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, dan bedah kepala leher, yakni Dr. Habli, warga negara, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala leher. Dan berikut profilnya beliau ya. Oke, beliau berusia alhamdulillah 41 tahun dan saat ini berdomisili di Jakarta. Alhamdulillah juga sudah menikah. Beliau terakhir menyelesaikan pendidikan THT-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2013 dan saat ini beliau berpraktik di Rumah Sakit Khusus THT Proklamasi Jakarta, kemudian di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta, di Gatot Subroto Jakarta, dan juga Rumah Sakit Hermina Galaksi di Bekasi. Kemudian juga saat ini beliau aktif di himpunan di Perhati KL, yaitu sebagai Ketua JKN atau Pengabdi Masyarakat PP Perhati KL, Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Bedah Kepala Leher Indonesia, kemudian sebagai Komite Pusat Penanggulangan Gangguan Pendengaran Ketulian ya di Divisi Otologi, kemudian juga Ketua Divisi Polis Bantuan Hukum Profesi Kopmas atau Koperasi Perhati KL. Oke. Berikut langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dokter. Ahlan bika Mas Arci. Alhamdulillah. Insya Allah. Sehat, dokter? Alhamdulillah. Oke, qadarullah dokter, ini saat ini pandemi memang masih belum usai dokter, dan meskipun memang saat ini kasus COVID sudah sangat menurun ya dokter di Indonesia, hampir di seluruh wilayah, khususnya sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan daripada sekitar bulan Juli kemarin, dan tapi memang gejala-gejala baru dari COVID-19 ini memang masih banyak terus bermunculan. Ada demam, batuk, sesak nafas, mungkin juga malaise, lelah gitu ya, capek, anosmia, dan memang salah satu yang menjadi fokus juga adalah kemampuan pendengaran yang juga bisa turun menandai adanya COVID-19 ini. Mungkin nanti dari dokter bisa mungkin ada sedikit yang materi yang mungkin digambarkan sebenarnya gangguan pendengaran yang seperti apa yang terdampak dari COVID-19. Mungkin waktu dan tempat, tafadhol dokter, dipersilakan. Nah, mungkin koreksi sedikit tadi, Ana nggak praktek di Hermina Galaksi. Oh, iya dokter. Cuma 2 aja. Siap. Ana izin share screen ya. Apa sudah kelihatan belum ya? Sudah terlihat? Sama dokter. Nah. Bismillah, alhamdulillah dan kasiron thayyiban mubarak tangfih.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Sebelum mulai untuk membahas lebih lanjut, izinkan Ana buat presentasikan tentang anatomi, ya, karena banyak pasien tuh suka salah persepsi, yang taunya telinga itu adalah liang telinga saja. Ya. Jadi biasanya kalau kita jelaskan ke pasien, kita bagi telinga itu bagi 3 bagian. Telinga luar itu sampai dari daun telinga sampai ke gendang telinga, kemudian telinga tengah. Telinga tengah ini ada saluran menuju ke hidung bagian belakang. Misalnya kalau kita kayak naik pesawat jadi bindeng, nah ini saluran ini yang kebuka tertutup. Kemudian di telinga tengah ini ada tulang pendengaran yang tugasnya buat menghantarkan suara. Kemudian terakhir ada telinga dalam. Telinga dalam ini ada organ yang seperti rumah siput dan cincin-cincin ini. Cincin-cincin ini adalah organ keseimbangan, sedangkan rumah siput ini adalah organ pendengaran atau koklea. Nah, ini adalah yang tadi ada saluran yang menuju ke hidung, yaitu saluran tuba eustachius. Nah, ini salurannya ada di belakang hidung, ya, di belakang rongga nasofaring namanya. Ini yang dipana ada di kanan dan kiri, ya. Biasanya kalau anak-anak suka pilek terus telinganya sakit, nah ini gara-gara ini salurannya ketutup ingus atau lagi bengkak, ya. Ini adalah fisiologi pendengaran. Jadi inilah suara masuk dari energi bunyi disalurkan melalui gendang telinga, kemudian tulang pendengaran menuju ke rumah siput dan lalu ke otak. Kita bicara COVID, ini sejak bulan Desember. Nah, yang kita pahami saat ini memang sudah ada dari dulu, ya, infeksi virus yang menyebabkan pendengaran turun, namanya tuli mendadak atau sudden deafness, ya. Nah, biasanya umumnya mengenai satu sisi telinga dan bisa disertai dengan telinga berdenging atau tinnitus sama pusing berputar atau vertigo. Dan patofisiologinya juga yang pasti tidak diketahui, ya. Penyebabnya macam-macam, kayak iskemia itu kayak istilahnya kayak stroke, ya, sumbatan aliran darah ke rumah siput. Kemudian ada penyebabnya infeksi virus. Nah, infeksi virus di sini biasanya yang menyerang adalah infeksi rubella atau measles atau biasanya dikenal dengan campak, kemudian gondongan atau parotitis atau mumps. Nah, yang terakhir ini ada COVID-19 atau SARS-CoV-2. Nah, umumnya pada pasien COVID-19 gejalanya kalau secara literatur ini ada 3, ya, beda-beda. Ada terkait pendengarannya turun, ya, umumnya satu sisi. Yang kedua, telinga berdenging, ada yang keluhannya hanya berdenging saja, tidak ada penurunan pendengaran tapi berdenging. Kemudian yang terakhir ada vertigo, pusing berputar. Ini adalah ada satu penelitian dari Kanada yang mengumpulkan semua laporan-laporan kasus COVID di dunia, ya. Nah, umumnya tinggal lihat di kolom sebelah kanan, ya, ini gejala-gejalanya biasanya tinnitus, ya. SNAL ini adalah penurunan saraf pendengaran satu sisi, sama dizziness ini adalah gangguan keseimbangan. Jadi umumnya 3 ini, ya. Dan ini penelitian dari seluruh dunia, ya, umumnya gejalanya hanya 3 ini. Kemudian ini adalah penelitian meta-analisis. Meta-analisis ini adalah penelitian-penelitian digabung terus dianalisis lagi, ya. Tetap 3 ini yang keluar, ya, tinnitus, gangguan keseimbangan, dan gangguan pendengaran, ya. Hearing loss, HL nih, hearing loss. Nah, dari literatur itu belum ada penyebab pastinya, ya, patofisiologi pastinya gimana. Cuma saya ambil dari 2 penelitian, salah satunya yang mengatakan bahwa karena infeksi virus ini menyerang batang otak, sehingga terjadi penurunan fungsi-fungsi saraf, termasuk saraf pendengaran dan keseimbangan.
Yang kedua dari inflamasi, yaitu akibat infeksi virus menyebabkan peradangan, karena respon tubuh ketika ada sesuatu yang menyerang, itu kita membentuk patofisiologinya terjadi inflamasi, ya, peradangan. Kemudian pembuluh darah, yaitu virus merusak pembuluh darah di rumah siput, di koklea tadi. Kemudian yang terakhir akibat dikatakan bahwa ototoksik, yaitu dari obat-obat virus. Ada beberapa luar negeri yang memakai ada obat kloroquine, ya, obat malaria, itu juga bikin merusak rumah siput, dan juga ada beberapa remdesivir juga. Cuma dari WHO sih sudah mengatakan gejalanya sedikit atau tidak ada. Kemudian yang terakhir ada penelitian dari Amerika yang mengatakan bahwa ini terjadi karena koagulopati, yaitu penyumbatan. Seperti kita tahu, efek dari virus ini ada yang dibilang waktu itu badai sitokin, ya. Jadi terjadi penyumbatan aliran darah sehingga pasien bisa meninggal. Nah, ini terjadi penyumbatan aliran darah di rumah siputnya. Nah, untuk memastikannya kita biasanya tes pendengaran, ya, audiometri namanya. Benar nggak sarafnya menurun, atau ternyata penyebabnya gangguan yang lain atau dari telinga tengahnya gitu. Kemudian dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Terakhir terapinya dari banyak jurnal, terapi utamanya adalah pemberian obat kortikosteroid, ya. Kortikosteroid itu adalah suatu obat untuk menurunkan inflamasi atau peradangan. Mungkin sekian saja untuk penjelasan singkat, ya, dari gangguan pendengaran dan penyakit COVID pada gangguan pendengaran ini. Baik, dokter. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Baik, kita mungkin langsung ke sesi pertama, ya dokter, dari tanya jawab. Mungkin dari teman-teman semua yang mendengarkan, jika ada pertanyaan bisa langsung raise hand, atau mungkin bisa langsung ditulis melalui kolom chat nanti sesuai dengan format yang diberikan oleh panitia, dan diharapkan nanti memang pertanyaannya sesuai dengan tema pada pagi ini, yaitu berkaitan dengan gangguan pendengaran terkait dengan COVID juga, gitu. Mungkin nanti saat open mic bisa menyebutkan dulu NIP peserta HSI-nya, nama, usia, dan domisilinya dari mana sebelum mengajukan pertanyaan. Oke, ini alhamdulillah dokter, ini sudah ada yang raise hand, satu dari Umu Latifah. Baik, Fakhrudin, boleh open mic. Terima kasih Mas Arci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Om? Monggo. Ya, Mas Arci, Dr. Habli, saya Latifah dari Denpasar, Bali. Alhamdulillah saya Desember ini 61 tahun, Dr. Habli. Nah, berarti lebih tua saya, ya, dari Dr. Habli, ya. Betul. Pertanyaan saya, Dr. Habli, apakah gangguan pendengaran itu permanen atau temporary? Untuk kasus apa nih? Yang kasus COVID. Oh, nah, ya. Jadi yang kasus saya pastinya bertanya, nanti Mas Arci langsung mute saya kalau saya tidak sesuai dengan COVID, Dr. Habli. Jadinya itu pendengaran itu gangguan pendengaran itu permanen atau temporary, dan pastinya kadang-kadang, ya, tadi Dr. Habli sempat menyebutkan bahwa telinga kita berdering. Salah satu dia punya ciri-ciri. Tapi kadang-kadang kan penurunan pendengaran itu kita pribadi tidak merasakan, tapi orang yang kadang-kadang gergetan pada saat ngomong tidak terdengar. Mungkin begitu saja Dr. Habli, Mas Arci, saya terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga dokter. Ya, tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, temporary atau permanen. Memang di jurnal dikatakan dua itu, ya, bisa permanen, ya. Jadi biasanya umumnya kalau yang penyakit kita sudah pernah biasa, kalau yang virus yang lain, ya, itu punya golden period 2 minggu. Kalau lewat 2 minggu biasanya penyembuhannya lebih susah, jadi atau kita katakan bisa permanen gitu. Jadi ini biasanya memang menyerang saraf, ya, jadi biasanya bisa permanen. Kemudian yang kedua terkait memang kebanyakan juga seperti yang Ibu Latifah bilang, bahwa pasien tuh suka tidak merasa dia gangguan pendengaran.
Biasanya yang ngeluh itu keluarganya yang di rumah. Akhirnya apa? Akhirnya jarang diajak ngomong karena nggak denger-denger gitu. Jadinya itulah jadi sumber masalah juga kenapa orang usia lanjut juga kadang-kadang depresi ya, karena nggak ada yang ngajak ngomong gitu. Jadi memang biasanya informasi itu kita dapatkan bahwa dari keluarganya. Bahkan ketika sudah dibawa ke rumah sakit, itu juga dia nggak mau pasang alat bantu dengar karena merasa masih dengar gitu loh. Gitu. Jadi kita harus memang menjelaskan pelan-pelan. Jadi memang pendengaran itu normal, itu ada angkanya. Ya, ada angka 0 sampai 25 desibel, itu adalah pendengaran normal kita. Nah, kalau sudah turun, ibaratnya kalau kayak mata sudah minus, nah itu di atas 25. Ya, umumnya kalau yang pakai perlu alat bantu dengar yang sudah terganggu komunikasinya itu di angka sekitar 40 sampai 50. Jadi kalau masih 30, 40 masih ringan tuh kadang-kadang pasien masih bisa dengar kalau suaranya agak kenceng ya yang lawan bicaranya. Tapi kalau sudah sampai 50 dB itu biasanya perlu alat bantu dengar. Nah, untuk mengetahui berapa dB-nya biasanya perlu tes pendengaran yang namanya audiometri tadi. Mungkin sekian, mudah-mudahan bisa menjawab Ibu Latifah tadi dari Bali. Oke. Matur nuwun dokter, insya Allah sudah terjawab. Oke, ini mungkin dari semua pendengar ada yang mau raise hand lagi, bisa langsung diutamakan untuk dijawab. Ini ada yang bertanya lagi, dok, dari kolom chat ini dari Dr. Helen Nazarudin, dokter spesialis THTKL dari Gorontalo, dok. Ini ingin bertanya, dok, pertanyaannya gini, beliau punya pasien anak-anak usia 10 tahun dan mungkin ingin bertanya langsung, Dokter Helen. Ini senior saya ini. Dari Gorontalo. Benar nggak? Masya Allah. Iya, ini dokter. By the way, Dokter Habli loh yang mencemplungkan saya ke HSI, Masya Allah. Syukron. Iya, Mas Habli, aku mau nanya. Kemarin aku ada anak sekolah tuh dia baru sekolah nih SD, umur sekitar ya mungkin 10 tahunan gitu ya. Tiba-tiba dia merasa dia udah semingguan sekolah gitu, terus tiba-tiba dia gangguan pendengaran, serumen nggak ada, terus disertai dengan kehilangan penciuman, pengecapan. Aduh, aku tuh sampai ya Allah, apa dia kena COVID? Makanya saya bilang sama orang tuanya, tolong dia di PCR dulu ya, supaya untuk memastikan apakah benarkah dia ini gangguan pendengarannya karena dia COVID atau mungkin soalnya dia nggak flu loh, maksudnya dia lagi nggak pilek, nggak apa, dan dia tidak ada riwayat rinitis alergi sama sekali. Maksudku, kalau anak-anak itu gimana ya? Kalau dia sampai rusak, berarti mungkin bantu pakai ABD apa gimana? Aduh kasihan. Ya, mohon penjelasannya Mas Abi. Udah berapa hari itu? Udah lama? Dia datang ke praktek tuh minggu lalu ya. Dia sekolah udah sekitar 1 mingguan lebih begitu. Nah, waktu itu aku kasihnya tuh karena aku pikir ya, aku kasih aja kayak pseudoephedrine gitu kan. Aku pikir mungkin dia ada pilek, cuma orang tuanya nggak tahu bagaimana ya. Cuma memang kutunggu PCR-nya dari orang tuanya, cuma nggak ada kabar ini. Nanti aku cek lagi deh. Iya. Ya, terima kasih Dokter Helen. Ya, sama-sama. Memang biasanya secara anak itu kalau udah gangguan virus, prognosisnya agak kurang bagus ya, bisa permanen ya. Dan yang kedua yang perlu dipahami bahwa memang anak-anak ini suka terlambat, karena anak-anak itu jarang ngeluh, ya, jarang mengeluhkan keluhannya, karena ada beberapa yang datang ke praktek itu udah 2 bulan, udah 4 bulan. Nah, tadi kembali ke patofisiologinya, biasanya golden period untuk diobati itu 2 minggu. Ya, 2 minggu itu hasilnya lebih bagus gitu. Mungkin bisa dicoba, kalau mungkin mudah-mudahan masih baru, kita harus lebih aktif bantu, mungkin dihubungi keluarganya untuk di-push untuk periksa PCR, kemudian sambil dikasih terapi steroid ya. Untuk sesuai literatur masih steroid yang masih banyak digunakan. Cuma memang kasihan kalau anak masih umur 10 tahun nanti masa depannya mudah-mudahan cuma satu telinga ya.
Soalnya kalau 2 telinga kasihan gitu nanti untuk perkembangan dia. Baik, dokter. Steroidnya kalau literatur ada 2 pilihannya, oral diminum atau disuntikan di telinga. Cuma mungkin kalau anak agak susah disuntikan di telinga karena kurang kooperatif, jadi sarannya oral ya. 1 mg per kilogram berat badan. Oke. Nggih. Ya, 1 mg per kilogram berat badan. Pagi-pagi berinya, habis makan. Kalau ada asam lambung, dikasih obat asam lambung dulu. Dosisnya diturunkan tiap 3 hari. Selama berapa, Dok? Biasanya nanti tergantung berat badannya berapa, misalnya 30 ya. Berarti dikasih 30 mg per kilogram berat badan ya. Sediaannya kan ada yang 8 mili, ada yang 16 mili. Kalau 16 mili berarti 2 tablet. Ya, nanti sekali 3 hari 2 tablet, kemudian selanjutnya 1 tablet, selanjutnya setengah tablet gitu. Oke. Ini berapa lama, dokter? Pertanyaannya. 9-2 minggu ya. Jadi tergantung berat badannya aja. Oh, siap, dokter. Ya, tapering off. Ya, tapering off itu diturunkan dosisnya perlahan-lahan. Iya, nanti tergantung berat badannya berapa. Kalau 9S umurnya berapa? Umur 10 tahun ya. Kalau secara hitung-hitungan sih 10 kali 20, 28 kilo ya beratnya. Nggak tahu pasien ini beratnya berapa. Oke, insya Allah cukup menjadi Dokter Helen. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin sekali lagi saya ingatkan dari teman-teman semua yang mungkin baru bergabung, hari ini kita topiknya adalah tentang gangguan pendengaran pada yang berakibat karena COVID-19 atau yang mungkin terindikasi dengan COVID-19. Jika memang ada yang pertanyaan yang ingin disampaikan bisa langsung raise hand. Nanti jangan lupa untuk menyebutkan NIP, nama, usia, dan domisili. Kemudian baru menyampaikan pertanyaannya, atau mungkin bisa langsung ditulis di kolom chat sesuai dengan format yang diberikan oleh panitia. Baik, dokter ini ada pertanyaan yang masuk ke kami. Masukkan lagi mungkin buat panitia, itu Dokter Helen disuruh jadi pembicara untuk depannya. Oke. Ini dokter ada Mutiara, berusia 45 tahun dari Bekasi. Assalamualaikum dokter, ini telinga saya berdengung sudah beberapa hari ini. Kurang disebutkan ini harinya beberapa lama ini. Kebetulan beliau baru saja sembuh dari COVID, dan pertanyaan beliau, apakah ini memang akibat dari obat yang dikonsumsi selama COVID juga, dok? Ya. Terima kasih dokter. Ya, ini ada yang perlu banyak ditanyakan ya. Yang dikatakan pasien itu berdengung. Jadi kita biasanya ada beda antara berdenging dan berdengung. Kalau berdenging lebih ke gangguan saraf pendengaran. Kalau berdengung lebih ke sumbatan telinga luar atau telinga tengah. Ya, biasanya bunyinya ngung gitu. Nah, sumbatan telinga tengah itu bisa yang tadi tuba Eustachius yang saluran ke hidungnya ketutup. Biasanya karena pengaruh banyak minum obat-obatan jadi asam lambungnya naik gitu, atau pasien punya alergi gitu. Nah, itu perlu dicek lagi ke dokter THT untuk memastikan bahwa keluhannya dengung apa denging, keluhannya di telinga tengah atau di telinga dalam gitu. Nah, nanti baru dari situ kita bisa kasih terapinya. Nanti kalau emang ternyata telinga luarnya nggak ada kotoran, nggak ada infeksi, telinga tengahnya juga nggak ada masalah, biasanya kita tes pendengaran, audiometri, untuk mencari tahu ada nggak kerusakan di saraf pendengaran gitu. Jadi belum pasti juga karena pengaruh obat-obatan gitu. Dan satu lagi, di Indonesia juga belum banyak yang dilaporkan ya kasus ini. Yang banyak malah karena vaksin ya. Habis vaksin keluhannya yang telinga berdenging ini ya, atau suara penurunan pendengaran. Baik, dokter. Oke, mungkin pertanyaan kedua dokter ini dari Mulyadi, usia 35 tahun di Karawang. Assalamualaikum dok, saya mau bertanya bagaimana COVID-19 bisa menyerang indera pendengaran dan berapa lama kira-kira gangguan pendengaran ini bisa hilang dokter pada penderita COVID-19. Kemudian apakah apakah biasanya obat yang bisa digunakan untuk mempercepat pemulihan telinga ini dokter pas sakit COVID? Karena memang kalau mau ke rumah sakit
ada perasaan khawatir juga dokter kalau untuk sekarang. Baik, terima Ya, kasih dokter. kalau yang pertanyaan pertama tadi udah dijelaskan bahwa patofisiologi penyakit ini belum jelas gitu. Cuma diduga ada 4 tadi, yaitu inflamasi akibat obat virus itu, terus lewat pembuluh darah yang merusak ke saraf, merusak rumah siputnya, sama yang terakhir tadi kerusakan apa ya tadi ya terakhir, saya lupa. Nah, jadi belum 4 hal itulah yang kerusakan batang otak ya, kerusakan batang otaknya. Jadi virusnya merusak batang otak, virusnya merusak rumah siputnya, langsung merusak karena obat akibat virusnya gitu. Terus pertanyaan kedua apa tadi? Kira-kira apakah ada obat yang bisa digunakan? Ada Berapa tadi. lama dokter? Pertama Kemudian berapa lama? Sebelum ngasih obat tuh kita harus pastikan dulu sakitnya apa. Baik dokter. Gitu ya. Apakah gangguannya benar karena saraf pendengarnya terganggu? Kalau emang benar, obatnya yang tadi yang saat ini masih digunakan steroid ya. Setelah taufik dari Allah ya. Baik dokter. Kira-kira ini berapa lama dokter bisa gangguannya biasanya menghilang dokter? Beda-beda. Yang tadi bisa permanen, bisa sembuh gitu. Baik dokter. Kalau saraf pendengaran bisa permanen. Kalau gangguannya di tempat lain, telinga tengah yang tadi bisa juga sembuh gitu. Ya, insya Allah terjawab ya. Oke, Mulyadi. Oke, ini mungkin satu pertanyaan. Kemudian kita ada promo dari HSIP dulu ya dok. Ini dari Umu Amin Arifiani dari Depok dokter. Ini bertanya melalui kolom chat. Ini kasus kerusakan permanen terhadap pendengaran pada anak-anak pada kasus COVID. Apakah memang sering terjadi dokter seperti yang tadi mungkin disampaikan dokter Helen, kemudian masih menimbang ananda yang sudah mungkin anaknya ini pertemuan ini dokter sekolah sudah masuk gitu dokter dan belum vaksin, mungkin dari saran dokter apakah bagaimana dokter sarannya, karena mungkin tadi dokter juga menyebutkan ternyata kalau vaksin ternyata sampai saat ini laporannya yang baru yang sudah vaksin yang ditemukan gitu dokter. Mungkin ada saran dokter. Terima kasih. Ya, kalau dari anak ya, kalau yang tadi saya share screen tadi, ya dokter. Saya share screen ulang ya. Ini laporan kasus di dunia. Ini usianya ada di kolom kedua. Belum ada anak, ya. Masih usia 20, 30, 20, 70 ya. Nggak ada dilaporkan anak. Mungkin juga nggak kepantau atau nggak ngomong gitu ya. Cuma kan memang kembali lagi ke penyakit COVID ini lebih banyak menyerang orang lanjut usia sama yang ada komorbidnya. Ya mungkin karena itu jadi laporan anak juga kurang ya. Gitu. Ini mungkin ada satu sih kasusnya. Oke. Kemudian mungkin saran dari dokter dok, kalau misalnya memang anak ini belum divaksin, nunggu pengumuman resmi kalau itu, karena dari WHO juga belum menganjurkan untuk anak gitu. Baik dokter. Obatnya. Oke. Oke, ini mungkin sebelum ke pertanyaan berikutnya kita bisa promo HSIP dulu, panitia. Oke. Bisa mungkin diambil di share screen. Oke. Ya ini kita simak dulu ya info-info program dari HSI Peduli, yaitu program kota yang akan segera dirilis. Jadi HSI Peduli, ya peduli untuk berbagi. Ini ada program Duafa Kreatif yang pertama. Jadi memang program Duafa Kreatif ini dirancang untuk membantu peserta HSI yang tergolong Duafa dalam pengembangan kemampuan diri dan usahanya. Sehingga memang nanti bantuan ini memang diharapkan selanjutnya dapat lebih terarah dalam pengembangan dari usahanya juga. Kemudian nanti peserta yang terpilih akan diberikan pelatihan, konsep, kemudian juga nanti insya Allah akan diberikan modal dan tentunya pendampingan dalam jangka waktu tertentu. Dari mekanismenya sendiri memang untuk tahap awal peserta dari Duafa Kreatif ini memang dipilih dari
daftar penerima bantuan dari HSIP pada berbagai program yang ada di HSP juga yang telah diseleksi oleh panitia program. Kemudian nanti peserta juga harus komitmen dan mentaati akad yang telah disepakati. Jadi juga kami mengundang untuk semua pengusaha yang berpengalaman untuk turut serta berkontribusi dalam mengembangkan program ini. Bisa langsung hubungi ke CPHSIP di 081 310 196 300. Sekali lagi 081 310 196 300. Ya. Baik. Demikian tadi info program dari HSI Peduli. Kita lanjutkan mungkin Dok dengan sesi kedua dari tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin raise hand bagi yang mau bertanya dan bisa disesuaikan dengan pertanyaan tema pada pagi hari ini yaitu gangguan pendengaran pada pasien COVID-19. Jangan lupa juga untuk menyebutkan NIP bagi peserta HSI, kemudian juga menyebutkan nama, usia, dan yang terpenting domisili sebelum mengajukan pertanyaan. Oke. Ini ada yang masuk dari kami dokter, dari Anissa usia 45 tahun, domisilinya di Bogor. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Ini saya sudah lama mengalami tinnitus dok. Sebelah kiri rasanya seperti kayak duk-duk-duk gitu dok, dan pendengarannya juga mulai berkurang terkadang. Tensinya sampai tinggi 170/100, kadang sampai 180 juga. Di beberapa hari yang lalu, beliau memang sudah pergi ke dokter THT dan diberi obat betahistin 6 mg, dok. Kemudian dikasih tebakan spesial 80 mg dan ambroxol dikasih 30 mg sama cetirizine ini 10 mg. Kemudian obatnya itu sudah habis, tapi memang sampai sekarang itu belum sembuh dok. Malah kadang tuh kayak kadang hilang, tapi kalau misalkan tinnitus kambuh itu leher sampai kepala, sampai ke bagian kepalanya itu kayak pening gitu dok, nggak nyaman. Dan memang apalagi kalau misalnya sampai pas aktivitas gitu dok, langsung lemes gitu. Kira-kira ini yang ditanyakan beliau ini gejalanya dari tinnitus ini apakah bagaimana dok? Seperti itu. Silakan dokter. Alhamdulillah. Kalau yang pertama, kalau sudah pernah ke dokter THT, yang perlu Ana tanyakan adalah sudah dites pendengaran belum ya? Kalau sudah ada, tolong kirim, mungkin bisa ke panitia biar nanti kita evaluasi. Kalau belum, coba dicek dulu ya. Cuma tadi ada clue-nya, yaitu telinganya bunyinya duk-duk-duk. Ya, biasanya di bawah gendang telinga itu ada rumah siput, ada pembuluh darah, maaf, ada pembuluh darah besar. Nah, biasanya kalau ada pasien-pasien yang bermasalah dengan pembuluh darahnya, itu coba dipegang nadinya, di nadi di tangan. Sama nggak sama suara duk-duknya itu? Kalau sama, berarti kemungkinan ada permasalahan dari aliran darah. Biasanya ada hipertensi, ada kencing manis, ada kolesterol, jadi aliran darahnya kesumbat. Nah, tadi juga pasien bilang ada hipertensi, jangan-jangan bunyinya dari situ gitu. Tapi coba pastikan dulu ada nggak udah tes pendengaran apa belum. Kalau tes pendengarannya ternyata normal, kemungkinan besar dari permasalahan aliran darah. Nanti kontrolnya ke dokter penyakit dalam. Baik, insya Allah terjawab ya Mbak Intan ini karena usia 19 tahun dokter. Ternyata. Ya, usia 19 tahun. 45 tahun, maaf dokter. 45 ya. 45, maaf. Ya, ini pertanyaan berikutnya. 19 tahun. Oke. Ini pertanyaan kedua dokter dari Intan, usia 19 tahun di Banjarmasin. Mohon izin bertanya dokter, ini gejala gangguan pendengaran yang seperti apa saja yang harus segera dibawa ke dokter? Apakah memang pada pasca COVID-19 mengalami gangguan pendengaran itu berupa pendengaran yang menjadi sedikit berkurang, itu memang setiap orang berbicara harus memang mengulang beberapa kali gitu ya dokter ya. Apakah hal ini harus segera langsung dibawa ke dokter atau memang nanti bisa balik lagi gitu, bisa sembuh lagi sendirinya? Dan kalau memang sudah
ada seperti itu, langkah awal apa dok yang harus dilakukan untuk orang awam tentunya dok? Gitu. Terima kasih dokter. Ya, monggo dokter. Sarannya sih memang konsultasi dulu ya ke dokter THT untuk dilihat dulu liang telinganya, karena bisa juga ada sumbatan karena kotoran telinga yang keluhannya seperti itu. Ya kalau memang ada sumbatan karena kotoran nanti dikeluarkan. Kemudian kalau normal ya nanti dilanjutkan pemeriksaan lanjutannya. Apakah ada permasalahan di telinga tengahnya, kan ada sumbatannya, atau ada gangguan di telinga dalamnya, atau tuli sarafnya gitu. Nanti dipastikan dengan audiometri gitu. Baik. Oke, insya Allah terjawab ya Mbak ya. Mbak Intan ini insya Allah. Soalnya memang banyak orang takut ke dokter tuh. Karena mungkin kondisi lagi pandemi gini ya. Gitu. Pokoknya ya asal pakai masker, menjaga prokes, sarannya bismillah ya ke dokter aja. Kalau mungkin takut ke rumah sakit, kalau nggak salah di Banjarmasin banyak deh klinik-klinik THT di rumah-rumah gitu. Ya. Baik dokter. Kemudian nih kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dokter. Ini dari Rian, laki-laki usia 35 tahun dok, di Jakarta. Nah ini permisi dokter, ini saya mau tanya, akhir-akhir ini saya kadang suka mengorek telinga menggunakan cotton bud dan kadang-kadang juga pakai jari. Hal tersebut memang dilakukan karena memang ada rasa gatal dok di dalam telinganya, dan mungkin hal ini disebabkan karena rambutnya panjang dari masnya ini. Kemudian karena hal tersebut telinga saya akhir-akhir ini juga jadi sakit, seperti kayak muncul jerawat gitu dok. Tapi memang setelah beberapa hari dikompres pakai air hangat itu sudah sembuh. Tapi memang akhir-akhir ini beliau merasa ketika orang lain berbicara itu kayaknya kok ngomongnya kayak bisik-bisik gitu dok, kayak pelan banget. Jadi memang dari masnya ini memang merasa bahwa dia tidak bisa mendengarkan dengan jelas. Yang ingin saya tanyakan dok, apakah hal yang saya sudah lakukan di atas dapat menyebabkan menurunnya kemampuan pendengaran saya, atau itu semua memang hanya perasaan saya saja dok? Kemudian jika memang kemampuan mendengar saya memang menurun karena hal tersebut, apa yang bisa saya lakukan agar pendengaran saya kembali normal? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bismillah. Jadi kalau dari ceritanya yang sering ngorek-ngorek ini, biasanya kotorannya malah kedorong ke dalam gitu. Kotorannya kedorong ke dalam sehingga menumpuk, makin lama makin menumpuk, akhirnya pas sudah penuh pendengarannya turun gitu. Kemudian memang perlu hati-hati yang punya kebiasaan mengorek ya telinga. Kadang-kadang itu cuma sugesti aja, pengen ngorek tiap hari ngorek, habis mandi korek gitu. Ya biasanya orang suka ngoreknya terlalu asik ya. Terlalu asik jadinya dikorek-korek jadinya leket gitu. Nah, habis itu korek-korek pakai tangan lagi, tangan kita nggak tahu bersih apa enggak, dikorek kumannya masuk ke dalam jadilah bengkak. Nah, itu yang disebut kalau di medis, di istilah kita otitis eksterna, infeksi telinga luar, atau istilah awamnya bisul. Ya, atau jerawat tadi dibilangnya. Jadi tumbuh jerawat atau tumbuh bisul di telinga sehingga menyebabkan pendengaran turun, nanti bisa keluar cairan dan lain-lain. Sarannya ya dicek aja, nggak usah takut ke dokter, dilihat gitu. Kalau emang ada sumbatan kotoran dikeluarkan, biasanya udah bisa dengar lagi. Oke, berarti sebenarnya pertanyaannya boleh nggak sih dok ngorek pakai cotton bud? Kalau misalnya dokter bilang terdorong, mungkin pertanyaan orang juga ya dok ya akhirnya. Ya banyak yang nanya kayak gini. Cuma memang jadi yang perlu dipahami ada 1 dari 20 anak atau 1 dari 40 orang dewasa yang kotorannya tidak normal. Tidak normal itu bisa kering, bisa menggumpal keras kayak batu, bisa yang menggumpal lembek ya. Tapi selebihnya yang 19 dari 20 anak atau 39 dari 40 orang dewasa itu normal. Normal itu bisa menguap sendiri. Ya biasanya dengan gerakan mulut, makan, minum dia menguap gitu. Namanya self mechanism cleansing. Dia telinga punya itu. Nah, makanya dokter THT suka ngomong nggak boleh korek-korek. Khususnya sebenarnya buat 1 yang banding 20 orang itu. Tapi kan kita nggak tahu yang telinga kita masuk yang mana, kecuali udah dicek sama dokter THT, oh ini normal, berarti nggak usah
nggak apa-apa korek-korek gitu. Terus yang kedua, korek-korek jangan terlalu dalam sampai batangnya masuk. Boleh korek kalau gatel, tapi jangan tiap hari, jangan habis mandi. Kadang pasien suka itu sugesti, harus korek tiap hari, harus bersihin tiap hari gitu. Jadi untuk yang normal boleh korek-korek, tapi jangan sampai terlalu asik gitu. Jadi sekali 2 kali udah cukup lah buat ngeluarin itu. Sebenarnya kotoran telinga itu kan serumen namanya, itu punya manfaat buat menghindari debu masuk dan hewan ya. Hewan masuk situ. Jadi jangan hampir tiap hari dibersihin gitu. Kalau sangat gatal sekali lah dibersihin. Kalau gatal sedikit-sedikit diginin aja ya. Iya, siap. Oke, insya Allah. Ini ada pertanyaan lagi dokter. Insya Allah terjawab ya tadi masnya. Pesan dari dokternya. Oke. Oh, ini masuk pertanyaan dokter. Selamat pagi dokter. Saya ingin bertanya seputar gejala yang saya alami 2 hari setelah melakukan vaksin COVID-19 dengan tipe ini pakai Sinovac ya dok, Coronavac. Kemudian beliau timbul gejala, salah satunya adalah hilangnya kemampuan mendengar telinga kanan. Saya 2 hari setelah melakukan vaksinasi di Kodim, ini tempatnya saya tinggal. Telinga kanan saya dari mana nih maaf? Tidak disebutkan dokter. Jakarta apa dari? Di Kodim bilangnya gitu dokter. Saya kurang tahu Kodim mana. Ini telinga kanan saya merasakan seperti tersumbat atau mungkin ada sesuatu yang bengkak gitu dok. Sehingga memang tidak dapat mendengar dengan baik. Apakah wajar dok kalau memang pada masa mungkin vaksinnya bekerja atau gimana dok? Dan kira-kira ini sesuatu yang perlu dibawa ke dokter THT atau bagaimana dok? Iya, ini bismillah ya, makasih atas pertanyaannya. Ini harus segera ke dokter THT. Memang sekarang ada beberapa ya, baru di Indonesia baru beberapa yang melaporkan itu turun pendengaran cuma sebelah, yang tadi saya bilang apa sudden deafness, tuli mendadak. Itu umumnya memang cuma 1 telinga ya. 90-an % hanya 1 telinga. Itu ciri menyerangnya virusnya gitu. Jadi ini mungkin bisa adalah KIPI ya. Jadi efek dari efek samping dari pemberian vaksin. Jadi sarannya segera ke dokter THT untuk dites audiometri atau pendengaran. Kalau emang dia baru masih bisa diobati gitu, yang tadi harus segera. Baik. Oke, tapi memang ini ya dokter ya, apa memang hampir akan balik atau tidak gitu dokter? Kalau masih baru, mudah-mudahan kita harapkan bisa kembali ya. Kembali ya dokter. Gitu. Baik. Ya mudah-mudahan. Tapi harus datang dulu ke dokter THT buat di tes pendengaran itu. Siap. Oke. Pertanyaan berikutnya dokter, ini mungkin bagi teman-teman yang baru masuk bisa langsung raise hand jika memang ada pertanyaan yang berhubungan dengan gangguan pendengaran dan COVID-19. Nanti jangan lupa untuk menyebutkan NIP memang kalau misalnya memang dari peserta dari ASI, atau mungkin kalau misalnya memang dari umum bisa langsung menyebutkan nama, usia, dan yang terpenting adalah domisilinya. Nanti baru menyebutkan pertanyaannya. Silakan mungkin kalau misalnya memang ada yang mau raise hand atau langsung menulis di kolom chat pertanyaan yang sesuai dengan tema pada pagi hari ini. Sebentar dokter. Jadi mungkin masih menulis. Mungkin mau ini ada yang oke ini. Ini dok dari Ummu Nadia, usia 39 tahun di Yogyakarta. Afwan dokter, ini bapak sebelum meninggal rahimahullah sempat dirawat dan dalam keadaan tidak sadar, tapi matanya terbuka dan di PCR positif. Nah, adakah saran dokter untuk usia-usia lanjut yang sudah pendengaran memang sudah berkurang, itu bagaimana mengetahui beliaunya memang positif? Karena memang kondisi sudah jompo, hanya duduk, tidur, memang kondisi terakhir memang seperti itu dokter. Dan memang padahal bahwa beliau tidak ada gejala positif. Nah ini pertanyaannya, sebenarnya yang bawahnya nih dokter, apakah benar, mana ini pertanyaannya? Oh belum selesai mungkin dokter ini pertanyaannya, terputus nih. Oke. Yeah. Oke, nanti kita lanjutkan ya Mbak ya. Oh ini ada pertanyaan lagi dari Santi. Benarkah kebanyakan obat turun panas bisa menurunkan juga daya pendengaran dokter? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari kita sih belum pernah dengar ya ada obat yang menyebabkan kerusakan dari obat demam ya.
selama ini sih masih belum ada laporan. Baik, dokter. Terus mau jawab itu ada di chat, walaupun nggak berhubungan ya, Ibu Endang ya, menanyakan efek dari suntik vaksin habis itu tangannya bengkak ya. Itu adalah respon inflamasi ya dari tangan kita terhadap suntikan obat. Itu masih wajar sih, Bu Endang. Jadi kalau emang nggak kuat, boleh minum obat paracetamol atau buat mengurangi nyeri ya. Baik. Oke, ini mungkin dari Latifah nih, dok. Berarti sudden deafness karena COVID-19 atau efek samping dari kipi vaksinasi COVID, dokter? Oh, beda. Ini kan kalau ada pasien kena COVID, terus mengalami gangguan pendengaran, kemungkinan sudden deafness-nya atau masalahnya gara-gara penyakit COVID-nya. Tapi kalau ada pasien, sekarang ada laporan pasien habis vaksin, terus mengalami pendengaran turun, atau telinga berdenging, atau vertigo yang sekarang 3 ini dilaporkan. Nah, mungkin efek dari vaksin ini, gitu. Jadi segera segera diperiksa ke dokter, biar jangan sampai terlambat. Kalau dibiarin nanti setelah 2 minggu bisa permanen gitu loh. Khususnya untuk gangguan pendengaran ya. Oke. Ya dokter, ini ada 2 pertanyaan masuk ke saya dokter ini. Yang pertama, ini tidak menyebutkan identitasnya dokter, ini saya sedang menderita radang telinga dokter dan berencana untuk mengikuti vaksinasi. Kira-kira apakah aman dok kalau memang ikut vaksinasi COVID-19? Ini pasien orangnya ada di sini nggak? Enggak dokter, kayak sepertinya. Ya Masuk ke ini dokter, apa? Dokter.hsi itu dokter chat. Kalau radang telinga, infeksi telinga, liang telinga sih nggak apa-apa. Tapi kalau radangnya saraf pendengaran, nah itu nanti tambah nggak dengar takutnya. Jadi kalau cuma radang di luar, infeksi, luka, nggak apa-apa. Insya Allah. Oke. Insya Allah terjawab ya. Ini nanti insya Allah kita sampaikan dokter. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum dok, sebelumnya nama saya Darren dan saya mau bertanya atas kondisi yang sedang saya alami saat ini. Setelah dinyatakan negatif dari COVID-19 2 minggu yang lalu, telinga kanan saya jadi sakit dan itu kalau memang sedang mengorek kuping saja dokter. Sakitnya makin terasa, padahal memang belum sampai gedang telinga sudah terasa sakit. Dan kemarin telinga saya dua-duanya seperti ada air gitu, dokter. Padahal belum sampai gedang telinga udah terasa sakit dan kemudian sudah seperti ada air. Padahal kalau saya coba colok pakai tisu bersih itu kering dok, nggak ada basah. Dan kalau memang telinga saya terkena angin atau AC itu rasanya dingin sekali seperti habis terkena air lalu kena angin lagi gitu dokter. Kira-kira kenapa ya dok? Apakah ini berhubungan dengan COVID? Terima kasih dokter. Ini berhubungan sama yang tadi, yang suka korek-korek tadi. Oh gitu. Ya jadi kan tadi dibilang ada bisul ya di telinga. Jadi kalau dikorek-korek itu bisa ada radang di telinganya, bengkak, merah, habis itu bengkak jadi bernanah, kemudian keluar air deh, nanahnya itu airnya. Sepertinya itu. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya Mas Darren ya. Tapi insya Allah ini harus dibawa ke dokter THT kalau gitu ya dok ya memang. Kalau masih ada keluhannya, ya kemungkinan ada sisa-sisa cairan nanahnya yang membeku atau campur kotoran. Nah itu ya nggak bisa keluar sendiri biasanya. Baik. Ini ada pertanyaan di chat dari Hasan. Hasan ya. Iya. Kepentingannya mungkin Mas Hasan bisa nggak ngasih tahu domisilinya karena bisa kita arahkan ke dokter mana gitu ya. Oke, mungkin Mas Hasan mau bertanya langsung nih. Boleh. Ini pertanyaan sih tentang habis kena COVID, kena gangguan penciuman permanen ya. Belum kembali normal sejak dari Desember, kayaknya akhir Desember 2020 ya sampai sekarang ya. Nah, itu perlu dicek lagi, nanti biasanya ada namanya olfactory training ya, latihan penciuman dengan 4 jenis yang saya tahu tuh cengkeh ya. Jadi dicium-ciumin gitu. Tapi ada baiknya kalau di Jakarta ada beberapa dokter yang mendalami ini gitu. Atau nanti bisa 2 minggu lagi tanya dokter Roni tuh. Di sini ya. Ya, ini ada satu yang terima kasih dokter. Apa ada yang mau disampaikan lagi dokter? Udah,
Oke, ini ada satu yang raise hand dokter dari Om Ria Priyanti dokter. Monggo Om bisa open mic. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya dok, Ya, ada titipan pertanyaan nih dari orang tua saya di kampung. Di kampung saya itu kan jauh ke kampungnya di mana ya? Cianjur Selatan dokter. Hmm. Cianjur Selatan kan di sana di kampung nggak ada rumah sakit juga, untuk ke puskesmas juga jauh, sekitar 30 km lah gitu. Yeah. Beliau bertanya tips-tips yang aman untuk membersihkan kotoran telinga yang bisa dilakukan di rumah itu seperti apa sih dok, yang aman gitu kan, soalnya untuk pergi ke klinik THT atau kenapa jauh gitu kan dok untuk membersihkan kotoran telinga gitu kan. Yeah. Mungkin itu aja sih dok pertanyaannya, mungkin agak jauh dari tema malam ini mungkin ya dok, afwan. Nggak apa-apa Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ria. Jadi pertama yang tadi udah dijelaskan bahwa telinga itu ada yang tidak perlu dibersihkan kecuali pada kalau gatal ya. Dan saya nggak tahu Bapak Mbak Ria ini masuk yang saya bilang tadi ada 1 dari 20 anak atau 1 dari 40 orang dewasa yang kotorannya nggak normal. Tapi kalau dari ceritanya tadi sepertinya tidak pernah ada keluhan. Kemudian yang perlu diketahui juga yang kedua itu orang tua itu kalau udah usia lanjut terjadi penurunan pelumas kelenjar yang di telinga. Jadi kadang-kadang kotoran numpuk di situ. Mudah-mudahan bapaknya Mbak Ria nggak masuk yang itu. Jadi sebenarnya untuk tips membersihkan nggak usah dibersihin, gitu. Kalau dia normal, nggak pernah ada keluhan selama ini, berarti mekanisme untuk membersihkan sendiri yang diciptakan dari Allah itu masih berfungsi, gitu. Kecuali mungkin kalau gatal-gatal bolehlah dibersihin sedikit, cuma ya dibersihinnya jangan berkali-kali, sekali, 2 kali udah cukup gitu. Ya, kalau gatal sekali aja. Itu karena kalau biasanya dibersihin tiap hari, itu beresiko yang kayak tadi, infeksi. Yang kedua, kalau ada kotoran bisa masuk ke dalam gitu loh. Jadi numpuk gitu loh. Tapi sebenarnya kalau ada kotoran itu udah kapasitasnya masih dokter umum kok ngeluarin kotorannya. Masih bisa puskesmas, nggak perlu ke rumah sakit. Oke, insya Allah terjawab ya, Om Ria. Oke dok, ini ada pertanyaan dari yang masuk ke saya, ada 2. Ini dok, sekarang saya sedang terkena corona. Ada sakit di kuping yang sebelah kiri, seperti berdenyut dan seperti ada udara gitu dokter, yang langsung ke rahang. Sehingga ini tidak menyebutkan nama nih. Sehingga ini yang bertanya ini kalau menelan itu sakit dok. Kalau mau buka mulut juga sakit dan ada benjolan bengkak di dekat lubangnya gitu dok. Nah terus sekarang yang kanan juga sakit sama tapi nggak bengkak. Tapi sakitnya persis seperti yang di sebelah kiri. Kalau buat nelan buka rahang itu sakit sekali dok. Nah ini boleh apakah berhubungan dengan positif COVID dokter? Karena memang hampir 7 hari ini. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah. Ya semoga cepat disembuhkan. Ya, ini yang tadi kita bahas tadi. Ini kelanjutan dari infeksi yang sering korek-korek tadi. Ya mungkin nggak sering korek, tapi cara koreknya yang terlalu ekstrim jadinya bengkak. Memang gejalanya seperti itu. Nyeri awalnya, ditarik telinganya sakit, bengkak di dalam. Terus kalau udah makin bengkak, buka mulut, makan, minum sakit, kesentuh telinganya sakit, kelanjutannya keluar air. Gitu. Ini prinsipnya hampir sama kayak ada bisul lah, tapi ini di telinga gitu. Siap. Gitu. Ya. Insya Allah bukan COVID ya. Cuma perlu diberi obat tetes telinga, ada obat tetes antibiotik. Kemudian karena sakitnya sudah sampai buka mulut, biasanya perlu obat anti radang yang diminum, ya, diclofenac atau paracetamol atau ibuprofen gitu.
Siap dokter. Ya insya Allah terjawab dan semoga segera sembuh ya. Ini ya buat untuk penanya. Oke, ini pertanyaan berikutnya dokter. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya perempuan usia 21 tahun dan 8 jam yang lalu menerima vaksin COVID dosis pertama jenis Sinovac. Setelah melakukan vaksin, pulang ke rumah dan istirahat kurang lebih 3 jam. Kemudian bangun tidur, yang bertanya ini merasakan telinga sebelahnya itu sakit dokter, seperti nyeri gitu di bagian dalamnya dan memang sedikit merah. Apakah tersebut merupakan efek dari vaksin COVID yang diterima? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari laporan sih nggak menyebabkan itu ya vaksinnya. Lebih ke tinnitus tadi, suara berdenging, telinga, penurunan pendengaran, sama gangguan keseimbangan. Tapi mungkin juga ini baru gejala awal. Jadi kalau sudah ada penurunan pendengaran atau telinga berdenging, segera ke dokter ya, karena kalau makin cepat makin bagus. Tapi kalau masih nyeri, apalagi ada riwayat korek-korek, ya mungkin dari situ gitu. Baik. Gitu sih. Baik. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi dari peserta? Mungkin ada yang ingin bertanya langsung dari panitia? Mungkin ada yang masuk ke chat mungkin? Oke. Ini insya Allah pertanyaan sudah terjawab semua dok. Nanti mungkin memang ada pertanyaan bisa langsung di chat ke kami ya, ke dokter.hsi.ad. Tapi mungkin terakhir dulu kesimpulan dari dokter Habli hari ini dari semua pertanyaan yang masuk dan juga dari penjelasan singkat dokter tadi, kira-kira ada take home message nggak dok mungkin buat semua para penanya pada pagi hari ini? Tafadhol dokter. Ya, mungkin sebelum penutup mau tanggapan ya, ada chat yang dari Umu Nadia ya. Siap. Jadi bapaknya sebelum meninggal sempat dirawat dalam keadaan tidak sadar, di PCR positif. Adakah saran untuk usia lanjut yang sudah pendengarannya memang sudah berkurang, bagaimana mengetahui beliau positif COVID ya maksudnya ya? Iya dokter. Ya memang positif COVID ya mestinya ada gejala, cuma memang ada pasien-pasien yang nggak ada gejala ya. Memang untuk mengetahui dia positif biasanya PCR memang ya, di swab ya istilah. Jadi kita nggak bisa tahu kalau pasien nggak ada gejala dia positif apa enggak. Makanya kebanyakan penyebaran kan dari yang nggak ada gejala ya. Gitu. Baik, mungkin itu ya tanggapannya ya. Dari kalau yang saya tangkap ya, maaf kalau emang ada yang kurang. Ya. Tafadhol dokter, mungkin ada kesimpulan dokter atau take home message untuk terkait dengan gangguan pendengaran terus khususnya dokter. Ya, take home message-nya memang pendengaran ini saya pernah dapat dari salah satu ustadz ya, mengatakan bahwa banyak yang cacat seperti tunanetra itu bisa jadi hafiz Quran. Cuma kalau udah masalah pendengaran, apalagi tuli dari lahir ya, itu nggak banyak ulama atau ustadz yang bisa hafiz Quran 30 juz, yang mengalami cacat pendengaran dari lahir. Jadi maksudnya di sini pendengaran itu ya sangat penting ya. Kita bisa mendengar kajian, bisa mengaji, mendengar pengajian dan lain-lain. Jadi Allah sudah memberikan ini ya, kita harus jaga. Kalau ada gejala-gejala yang tadi habis COVID ataupun pasca vaksin yang sekarang mulai agak banyak, segera konsultasikan ke dokter. Mungkin dari panitia perlu ada materi-materi lain terkait pendengaran umum ya, masalah telinga yang umum, nggak COVID, mungkin lebih banyak kasusnya ke situ. Semoga bermanfaat apa yang sudah diterangkan. Silakan konsultasi nanti ke panitia untuk konsultasi lebih lanjut atau pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, tidak berasa sudah 1 jam pas 60 menit kami menemani sahabat HSI Peduli pada program konsultasi online bersama dokter-dokter dari HSIP. Sebelum kita jazakallahu khairan sudah menyempatkan waktu untuk menemani kita semua di sini, sahabat HSI dan juga para teman-teman panitia, dengan memberikan banyak ilmu. Terima kasih dokter, sudah sangat bermanfaat sekali ilmunya dan semoga menjadi amal jariah untuk dokter dan juga semua teman-teman yang sudah bertanya ini akhirnya juga menambahkan ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita dan semoga yang sakit segera Allah sembuhkan dan menjadi penghapus dosa juga. Jazakumullah khair juga pada partisipan yang sudah hadir menyimak pada pagi ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah disarankan dan dijelaskan dokter. Semoga juga mudah untuk dilakukan dan bisa segera dilakukan. Jangan lupa jaga selalu pola kesehatan, banyak berdoa tentunya, makan, tidur, dan berolahraga teratur. Jaga komunikasi dengan orang terdekat dan juga jaga komunikasi dengan Allah tentunya. Selalu berbaik sangka kepada Allah atas takdir yang kita hadapi, begitu ya. Kritik dan saran jangan lupa dapat sahabat layangkan ke dokter.hsi.id atau mungkin ada pertanyaan yang baru kepikiran bisa langsung juga di chat ke dokter.hsi.id. Baik, para sahabat, insya Allah kita akan bertemu kembali di hari Sabtu pekan depan dalam program konsultasi online. Baik itu berkaitan dengan COVID-19 atau insya Allah nanti ke depannya juga akan berkaitan dengan kesehatan secara umum ya, dengan tim-tim dokter HSI Peduli. Dan semoga Allah tetap menguatkan kita berjalan di atas manhaj yang lurus ini, menjadikan kita semua apa yang kita lakukan berbuah pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya saya Archie dan seluruh tim HSI Peduli yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Arsi, jazakallahu khairan. Wa iyyakum dokter. Jazakumullah khairan panitia.